Saya akan mulai insyaAllah dengan keutamaan hari Jumat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Terjemahannya, barang siapa yang keramas dan mandi pada hari Jumat, segera bergegas menuju masjid, mendekat kepada khatib, saya berada di saf-saf depan, fokus mendengarkan khutbah dan diam di dalam masjid, maka dia mendapatkan dari setiap langkahnya ke masjid itu pahala setahun penuh, yakni pahala puasa dan qiyamul lailnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kata penulis, iktasala dalam lafaz hadis berarti membersihkan seluruh badan. Siapa yang iktasala berarti membersihkan seluruh badan dari kepala sampai kaki, artinya mandi yang bersih. Sedangkan gassala, karena lafaz bahasa Arabnya, coba dilihat hadisnya, mandi kita salah yaumal jum'ati wa gassala. Jadi kesannya diulangi kata-kata mandi itu. Iktasala mandi seluruh tubuh, kemudian gassala yang didatangkan setelahnya lagi berarti membersihkan kepala dengan keramas. Kata kepala dicantumkan tersendiri karena mereka memberikan minyak atau semacamnya pada kepala mereka. Dengan demikian mereka membersihkan kepala terlebih dahulu, kemudian membersihkan badan secara keseluruhan. Kesimpulannya sebenarnya adalah bagaimana seseorang pada saat itu mandi dengan sebersih-bersihnya. Kemudian kata bakkara dan ibtakara, artinya sebenarnya bakkara wa ibtakara itu mirip maknanya ya. Ada yang berpendapat bahwa bakkara berarti datang pada awal waktu dan bersegera padanya, sedangkan ibtakara berarti mendapati permulaan khutbah. Ya, ada hadis yang menjelaskan kalau hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat siapa yang datang awal demi awal gitu. Yang datang awal waktu akan dapat seperti bersedekah seekor unta, yang datang waktu kedua seperti seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti seekor domba jantan bertanduk, yang datang waktu keempat seperti berkurban dengan seekor ayam, yang datang waktu kelima seperti menyumbang atau bersedekah dengan sebutir telur. Kalau khatib naik di atas mimbar dan mulai khutbahnya, para malaikat menutup catatan-catatan amal mereka, ya, mencatat tadi orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala sedekah besar itu dan ikut mendengarkan khutbah. Kemudian juga ditekankan di situ, salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendengarkan khatib. Hari Jumat ini punya keistimewaan khusus, makanya Allah Azza wa Jal memberikan nama khusus surah dalam Al-Quran, namanya surah Al-Jum'ah. Kita bisa lihat di surah nomor 62 ayat 9. Di ayat 9-nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, bila dikumandangkan untuk mengerjakan salat Jumat, maka segeralah menuju kepada zikrullah. Berhenti semua aktivitas yang lain, segera menuju ke Jumat dan tinggalkan transaksi jual beli atau urusan dunia. Itu akan lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahuinya. Yang dimaksud juga di sini adalah meninggalkan, segera kerjakan sholat dan meninggalkan menuju ke zikrullah, meninggalkan jual beli adalah bersegera fokus di hari Jumat untuk ibadah Jumat itu. Sementara hukum Jumat bagi laki-laki yang sudah balik wajib ya, dan hukum Jumat bagi kaum wanita sunnah. Tapi kalau ada yang tanya, boleh nggak saya sebagai wanita ikut Jumat? Boleh. Baik, kita masuk ke hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, yang berbunyi, hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai. Kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dari Senin sampai hari Ahad atau Senin lagi, yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam. Di hari Jumat itulah Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi Allah pilih khusus manusia pertama diciptakan di hari Jumat. Wa fihi dakhalal jannah, dan di hari Jumat itulah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga itu dikeluarkan dari surga. Ya, jadi saya ulangi, hari Jumat adalah hari terbaik dari seluruh hari-hari sepanjang pekan, ya, di mana matahari terbit padanya. Hari itu diciptakan Adam, hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Maksudnya hari Jumat, bukan hari yang sama ya, tapi Jumat, hari Jumat sama di Jumatnya, tapi beda waktu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairu min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak ada hari di mana matahari itu terbit dan matahari itu terbenam yang lebih baik daripada hari Jumat. Kemudian dikatakan hadanallahu lahu
wa dhallan nasu anhu. Allah telah memberikan kita umat Islam petunjuk untuk meraihnya, menjadikannya sebagai hari pilihan, dan tersesatlah banyak manusia dari hari Jumat itu. Maksudnya di sini adalah umat-umat sebelum kita tidak ada yang pilih hari Jumat, kita malah mendapatkan petunjuk untuk memilih hari Jumat itu. Fannasu lana fihi taba', maka orang-orang hanya mengikuti kita di hari Jumat itu, kata Nabi SAW. Fahuwa lana, karena Jumat itu milik kita. Walil yahudi yaumus sabt, orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad, dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. Lalu lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, fihi inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tah. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu, tidak ada seorang muslim pun yang kebetulan sholat, menjaga sholatnya seharian itu, ya, kemudian dia berdoa minta kepada Allah kecuali Allah kasih. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Waktu yang mustajab di hari Jumat ini kapan? Ada yang mengatakan waktu mustajab itu adalah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, gitu kan. Seingat saya hadis ini riwayat An-Nasa'i. Riwayat yang kedua riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim yang berdoa di hari itu kecuali diijabah, dan fokus banyak berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Dan Allahu a'lam, kedua pendapat ini insyaAllah kita bisa terima, artinya kita berdoa di waktu-waktu ini. Hadis yang ketiga, kemudian hadis yang ketiga adalah riwayat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, uridat al-jum'atu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat pernah ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam. Jibril alaihissalam yang membawa penawaran itu kepada beliau. Fi kaffatin kamir'atil bayda, seperti di telapak ya, tangannya, dan itu seperti cermin yang berwarna putih bersih ya. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, di tengah-tengahnya seperti ada titik hitam. Faqala ma hadhihi ya Jibril, lalu Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah, kata Jibril alaihissalam, ini adalah Jum'at. Ya'riduha alaika rabbuk, Tuhanmu menawarkannya kepadamu. Litakuna laka ida, agar menjadi hari Id, hari lebaran untukmu. Walikaumika min ba'dika walakum fiha khair, dan juga untuk hari lebaran umatmu. Jadi kita punya 3 hari lebaran ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hari Jumat sifatnya pekanan, Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali. Dan ketahuilah di hari Jumat itu banyak kebaikan untuk kalian. Kata Nabi SAW begitu, walakum fiha khair. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan di Jumat itu banyak sekali kebaikan untuk kalian. Takunu antal awwal wa takunul yahuda wan nasara min ba'dik. Penawaran ini yang paling pertama dikasih adalah kepadamu hai Muhammad. Baru setelah itu kalau kamu tolak akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Terus dikatakan wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusima illa atahu. Dan di hari Jumat itu ada waktu tidak ada seseorang pun yang berdoa kepada Tuhannya dari kebaikan yang memang akan menjadi bagian dia kecuali akan dikasih. Tapi selama dia minta kebaikan-kebaikan yang masuk akalnya apa saja, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya hadis mengatakan au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'dhamu minhu. Dan tidak ada juga seseorang yang minta agar diselamatkan dari mara bahaya kecuali Allah akan selamatkan dia dari mara bahaya yang lebih besar. Ya, misalnya lagi terjadi bencana, jangan sampai bencana ini menimpa kami. Allah akan kasih yang lebih besar, keselamatan dari musibah yang lebih besar daripada itu. Wa nahnu nad'uuhu fil akhirati yaumal mazid. Dan kami, kata Jibril alaihissalam, menamakan Jumat itu di hari kiamat dengan hari al-mazid, atau hari tambahan rahmat Allah. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Yang pertama, amal yang sangat dianjurkan, karena ini amal yang paling besar sebenarnya, walaupun fokus ke laki-laki dan tadi sudah disebutkan dalam bab kita, adalah masalah menghadiri sholat Jumat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu', siapa yang uduk di hari Jumat dan menyempurnakan uduknya, dia sempurnakan uduknya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat, kemudian dia mendatangi Jumat ya, kemudian dia fokus mendengar nasihat-nasihat khutbah Jumat, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, maka akan dibersihkan dosa-dosanya dari Jumat itu kepada Jumat yang setelahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam,
dan ditambah 3 hari lagi. Waman massal hasa faqad lagha, dan siapa yang memindahkan kerikil maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Lalu Nabi SAW ingatkan penutupan hadisnya, dan siapa yang memindahkan kerikil, maksudnya ini ibarat kesibukan. Kenapa Nabi kasih gambaran kerikil? Karena di masa dulu masjid orang tidak ada keramik atau marmernya, tidak ada granitnya, mereka pakai batu kerikil, tanah ditaruh kerikil, mereka sholat di atas kerikil itu. Maka Nabi SAW kasih gambaran saking harusnya fokus dengarkan khatib, siapa yang pindahin kerikil aja pada saat khatib sudah khutbah berarti sudah hilang pahalanya, artinya dia tidak mendapatkan pahala pengampunan dosa 10 hari ke depan. Kemudian anjuran juga pada saat sholat Jumat ini untuk menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki terutama ya. Jadi sudah mandi bersih, sudah juga berwudu sempurna, dianjurkan juga menggunakan wangi-wangian sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat lain juga menggunakan baju terbaiknya. Kata Nabi SAW, man iktasala yawmal jum'ati wa massa min tibi in kana indahu, siapa yang mandi di hari Jumat dengan sempurna kemudian dia menggunakan pewangian yang dia miliki, wala bisa min ahsana thiyabihi, dan dia pakai baju terbaiknya ya. Thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid fayarka' ma bada lahu, kemudian dia pergi menuju ke masjid lalu dia ruku atau dia salat apa yang termudahkan untuknya, walam yu'dhi ahadan, dan dia tidak mengganggu orang lain. Thumma ansata hatta yusalli, kemudian dia fokus mendengarkan penyampaian khatib ya sampai diiqamahkan salat. Kana kafaratan lima baina wa bainal jum'atil ukhra, maka akan jadi pembersihan antara Jumat itu sampai Jumat setelahnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Man gassala wagtasal, siapa yang mandi dan memaksimalkan mandinya itu. Sebagian ulama mengatakan dia menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Nah, ini sebagian ulama hadis menitik beratkan di hari Jumat disunnahkan seseorang muslim kalau punya pasangan halal berinteraksi biologis lalu dia menggabungkan niat mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Ini disebutkan dalam hadis wadana wabtakar, lalu kemudian dia mendekat dengan imam dan segera datang ke masjid di hari Jumat. Waqtaraba wastama', kemudian dia dekat dan dia dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha, maka dia akan dapat setiap langkah kakinya sama dengan sepanjang tahun sholat malam dan sepanjang tahun puasa. Kemudian ada anjuran untuk berdoa. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati faqala, Nabi Muhammad SAW berkata, fiha sa'atun la yuwafiquha abdul muslim wa huwa qamin yusalli yas'alullaha syai'an illa ata'u iyyah. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah akan berikan jawabannya atau diijabah. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya memberikan gambaran kalau itu sangat sedikit waktunya, jangan disia-siakan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, yaumul jumati ithnata asyrata sa'ah, Jumat itu dihitung 12 jam, 12 waktu, dari mulai subuh sampai maghrib. La yujad fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu iyyah, tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa di waktu-waktu 12 waktu itu, dari mulai subuh sampai terbit sampai terbenam matahari sampai maghrib, minta kepada Allah azza wa jalla sesuatu kecuali Allah akan kasih. Faltamisuha akhir waktu atau akhir sa'atin ba'da salatil asr, dan coba cari fokus lagi, lebih konsentrasi berdoa dari 12 waktu itu selepas asar di hari Jumat itu. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad sahih. Dalam riwayat lain riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da salatil asri ila ghaibubatis syams, kejarlah waktu yang mustajab di hari Jumat itu justru selepas asar sampai terbenamnya matahari. Dalam riwayat lain disebutkan, kata Nabi SAW, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid, kalau tiba hari Jumat maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang berdiri. Yaktubunal awwala fal awwal, mereka mencatat siapa saja yang pertama masuk dan seterusnya. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yahdi badana, perumpamaan orang yang paling awal masuk masjid maka sama dengan bersedekah seekor unta. Kalladhi yahdi baqara, yang datang setelahnya seperti bersedekah seekor sapi. Thumma qabshan, kemudian seekor domba jantan. Thumma dajaja, kemudian seekor ayam. Thumma baydah, kemudian sebutir telur. Fa idza kharajal imamu tawu suhufahum yastami'una dzikr, kalau imam sudah keluar dari atas mimbar maka semua malaikat ikut mendengarkan khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sekarang pertanyaan sederhana,
Bagaimana kita membedakan mana waktu pertama, mana waktu kedua, sampai waktu kelima? Ulama menjelaskan begini, hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan misalnya waktu pertama supaya dapat bersedekah seperti unta itu adalah jam sekian sampai jam sekian. Kenapa tidak ada penentuan itu? Hikmahnya adalah agar setiap muslim punya peluang mendapatkan yang terbaik. Yang penting dia berusaha. Kemudian selanjutnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana hadis An-Nasa'i dengan sanad sahih, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minal nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya di antara dua Jumat. Bagaimana? Allahu a'lam, itu kuasa Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat Ad-Darimi dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi dengan benar, kanat lahu nuran yaumal qiyamati min maqami ila Makkah, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat dari tempatnya dia sampai ke Mekah. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yusallit alaihi. Dan siapa yang membaca 10 ayat dari terakhir surah Al-Kahfi, dan pada saat itu pas keluar dajjal, maka dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Wa man tawadda'a thumma qala, dan siapa yang berwuduk kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan siapa yang membaca selepas wudu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku memohon ampun, aku mohon maaf dan juga bertaubat kepadamu. Kutiba fi raqin thumma taba'a bitabi'in lam yaksur ila yaumil qiyamah, lam yuksar ila yaumil qiyamah, maka akan ditulis di sebuah lembaran yang tidak akan pernah diganggu gugat ya sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Baik, termasuk hal yang dianjurkan di hari Jumat, subuh hari Jumat itu sunnahnya membaca, kalau sholat subuhnya di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca surah As-Sajdah, di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Tapi ini sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana yaqra'u fi subhi yawm al-jum'ah. Nabi SAW kalau subuh hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil fi raka'atil ula, maksudnya surah Sajdah. Tinggal Bapak Ibu cari surah Sajdah, bisa baca insyaallah. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surah Al-Insan. Dan ini hukumnya sunnah. Berdosa enggak orang kalau pas lewat ayat sujud tidak sujud? Tidak berdosa. Ya, karena itu sunnah. Tetapi di hari Jumat secara khusus memang Nabi SAW membaca surah saja dari rakaat pertama, dan rakaat kedua dia baca juga surah Al-Insan. Kalau dia bisa baca semua alhamdulillah, kalau tidak sebagian juga nggak masalah. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi, tidak ada anjuran untuk karena tadi keutamaan Jumat kan banyak bener nih ya. Jadi jangan juga khususkan ibadah di malam Jumat sama hari Jumatnya karena alasan Jumat punya kemuliaan, kecuali yang ada perintahnya. Nah, kita dengarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan pernah kalian khususkan malam Jumat itu dengan sholat tertentu. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin minal ayyam. Dan jangan pernah khususkan hari Jumat untuk puasa ya, dari hari-hari yang lain. Illa fi saumi yasumuhu ahadukum, kecuali berpapasan dengan puasa yang mesti dikerjakan ketika itu. Kayak misalnya kita sekarang Ramadan kan wajib puasa, hari Jumat pun boleh kita puasa. Atau pas kena ayyamul bid ya, pernah dengar ya, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Misalnya kenanya itu Rabu, Kamis, Jumat, nah gitu kan, ayyamul bid. Nah itu tidak ada masalah karena memang ada perintah, karena memang ini hari Id itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis menunjukkan dalil tegas dari pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan yang sependapat dengan mereka mengenai dimakruhkannya mengerjakan puasa secara bersendirian di hari Jumat. Hal itu dikecualikan jika puasa tersebut adalah puasa berpapasan dengan kebiasaan, ya seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa sunnah-sunnah lainnya. Baik, kita masuk ke selanjutnya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ini juga anjuran di hari Jumat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku terutama di hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena salawat umatku
yang dibacakan untukku akan disampaikan kepadaku di setiap hari Jumat atau diperlihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Faman kana aktsarakum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku di saat itu, maka dia adalah, atau siapa yang paling banyak membaca salawat, maka dia adalah orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan Syekh Al-Albani mengatakan sahih atau hasan li ghairihi, atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kemudian ada anjuran untuk memotong kuku di hari Jumat. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah dan juga Ahmad. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, inna min afdal ayyamikum yawmal jum'ah. Ketahuilah hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, di saat itulah diciptakan Adam, wa fihi qubit, dan di saat itu juga dia diwafatkan. Hari itu dia diciptakan, hari itu juga dia diwafatkan, wa fihi nafkhatu, dan di saat itulah tiupan sangkakala di hari Jumat. Sangkakala hari kiamat itu ditiup di hari Jumat. Wa fihi sa'qah, dan di hari Jumat itu juga terjadi wafatnya seluruh jiwa. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akthiru aliyya minas salati fi, perbanyaklah baca salawat kepadaku pada waktu itu, fa inna salatakum ma'rudatun aliyya, karena salawat kalian akan diperlihatkan dan dibawa kepadaku. Nanti kalau kita baca salawat kepada Nabi SAW, nanti malaikat akan membawa mengatakan, ini adalah umatmu fulan telah membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi disampaikan, disebut nama kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu, para sahabat mengatakan, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami disampaikan kepada Anda sementara Anda sudah bergabung dengan tanah, sudah dikubur. Yang difahami adalah kubur, jasadnya orang sudah hancur dimakan oleh tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqal innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamuna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah maha tinggi dan maha mulia dan maha tinggi, mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad kami. Maksudnya jasadnya para nabi-nabi. Ya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan Jumat, ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Pertama, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharrika ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Aku ingin sekali, kata Nabi SAW, memerintahkan seseorang mengimami sholat, karena kan Nabi jadi imam. Nah, ada yang gantikan saya jadi imam, gitu kan. Kemudian aku keluar untuk membakar orang-orang yang tidak ikut sholat Jumat rumah-rumah mereka. Jadi memang ini ada ancaman. Nah, setiap ada ancaman berarti itu dosa besar ya. Kalau ada ancaman seperti ini berarti dia masuk dalam kategori dosa besar. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at, harusnya satu kaum berhenti untuk meninggalkan Jumat, au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin, lalu mereka akan menjadi, maaf ini hadis riwayat Muslim ya, saya keliru tadi, bukan Ibnu Khuzaimah tapi Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at, harusnya satu kaum ini berhenti untuk meninggalkan Jumat, au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena kelalaian, tidak ada uzurnya, maka Allah akan tutup hatinya. Dalam riwayat lain, riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa ada udzur, dicatat sebagai orang munafik. Dicatat sebagai orang munafik. Diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.